Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Sahrina Yuliani dengan NIM 2023-31322 dari Fakultas Telematika Energi, Program Studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis AI dalam keamanan cyber dengan studi case perbandingan Indonesia dan Singapura berdasarkan World Economic Forum Global Cyber Outlook 2026. Nah, adapun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan alur presentasi, yang dimana di sini ada agenda pembahasan kita, ada latar belakang, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian ada studi literatur, di mana di sini akan mencakup konsep AI, cyber security, dan peran ganda AI. Kemudian ada analisis kasus, yaitu lanskap ancaman cyber global 2025 sampai 2026. Kemudian ada perbandingan negara, di mana di sini membahas sebuah kesiapan keamanan cyber Indonesia versus Singapura, dan ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, langsung saja latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, transformasi digital di sektor pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan perbankan industri memberi banyak manfaat efisiensi, namun juga memperbesar permukaan ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada dua sisi teknologi, yaitu pertahanan dan ancaman, yang dimana pertahanan ini tuh udah termasuk unsur-unsur untuk mendeteksi anomali-anomali, respon insiden lebih cepat. Kemudian ancaman yang sering terjadi itu biasanya ya phishing, deepfake, dan malware adaptif. Nah, kesenjangan kesiapan Indonesia tumbuh pesat secara ekonomi digital, namun ya kita tahu sendiri masih membangun kesiapan cyber. Sementara Singapura ini udah lebih matang melewati regulasi, investasi, dan SDM. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di sini rumusan masalah yang pertama adalah perkembangan pemanfaatan AI dan keamanan cyber. Kedua ada pemanfaatan AI untuk pertahanan dan kejahatan cyber. Ketiga ada perbandingan kesiapan Indonesia dan Singapura. Keempat ada tantangan Indonesia menghadapi ancaman berbasis AI. Dan kelima ada rekomendasi strategi. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perkembangan AI dalam keamanan cyber berdasarkan WEF 2026. Di sini juga dapat menganalisis peran AI dan pertahanan potensi penyalahgunaan, kemudian membandingkan kondisi keamanan cyber Indonesia dan Singapura, serta memberikan rekomendasi peningkatan kesiapan cyber Indonesia. Next, di sini ada konsep dasar yang dibangun yaitu AI dan cyber security. Bisa dilihat pada gambar, di sini AI merupakan cabang ilmu komputer yang meniru kemampuan berpikir manusia. Dia bisa belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan otomatis yang didukung oleh big data, machine learning, dan deep learning tentunya. Kemudian ada juga cyber. Nah, cyber security ini dia itu merupakan sebuah upaya melindungi sistem, jaringan, perangkat, aplikasi, dan data diri dari ancaman cyber berdasarkan prinsip CAI threat. Di sini ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, kemudian apa sih tiga pilar ini? Jadi CEA yaitu confidentiality, yaitu sebuah kerahasiaan informasi yang terjaga dari akses yang tidak sah. Kemudian ada integrity, yaitu udah pasti integritas dan keakuratan data yang terjamin. Kemudian ada availability, yang dimana ini sebuah ketersediaan layanan bagi pengguna yang sah. Kemudian ada landscape ancaman cyber global 2025 sampai 2026. Bisa lihat di sini persepsi pemimpin industri terhadap peningkatan risiko cyber WEF Global Cyber Security Outlook 2026 ya. Yang dimana di sini datanya 87% kerentanan AI respon menilai kerentanan AI sebagai risiko cyber dengan peningkatan tercepat. Kemudian di situ bisa juga dilihat di cyber enable fraud dan phishing-nya. Di sini peningkatan cyber enable fraud phishing-nya berbasis AI itu ada 77%. Kemudian ada 65% respon melaporkan gangguan rantai pasok atau biasa disebut sebagai supply chain disruption yang meningkat. Nah, kemudian AI dalam pertahanan cyber. AI di sini mempercepat deteksi, analisis, dan respon terhadap insiden keamanan secara real time, namun tetap memerlukan pengawasan manusia agar akurat dan bertata kelola baik. Nah, ada 4 pertahanan cyber.
Di sini ada threat intelligence, yaitu mengumpulkan dan menganalisis indikator ancaman. Kemudian ada security operation center, yaitu otomatisasi monitoring. Kemudian ada analisis malware, di sini mengenali pola-pola dan varian malware baru secara cepat ya dan tepat. Kemudian ada UEBA, yaitu user and entity behavior analytics, mendeteksi anomali perilaku. Nah, ada juga AI di tangan pelaku kejahatan cyber. Nah, jadi di sini teknologi yang sama untuk pertahanan juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan serangan yang lebih meyakinkan, otomatis, dan sulit dideteksi. AI generate phishing, salah satunya yaitu generatif AI yang membuat pesan phishing yang jauh lebih meyakinkan dan personal ya. Kemudian ada deepfake, digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, dan penyebaran di informasi. Dan terakhir ada malware adaptif. Di sini malware berbasis AI yang beradaptasi terhadap sistem keamanan target. Nah, apa aja sih tantangan implementasi AI dalam keamanan cyber? Di sini ada risiko klasik dan risiko baru berbasis AI. Nah, risiko klasik apa aja sih? Biasanya itu keamanan dan privasi data pengguna lewat situ tuh. Kemudian ada transparansi algoritma dan potensi bias dalam pengambilan keputusan. Nah, risiko baru berbasis AI itu biasanya di prompt injection, data leakage, model possession, dan hallucination. Nah, perlu AI governance, penerapan AI dalam cyber perlu didukung tata kelola, regulasi memadai, dan pengawasan berkelanjutan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab tentunya. Nah, next ada threat actor and alur teknik serangan. Di sini ada jenis threat actor dan alur serangan. Nah, di jenis threat actor itu ada cyber kriminal, di situ motif keuntungan si finansial. Kemudian ada nation state actor, di mana motif spionage dan kepentingan negara. Kemudian ada hacktivist, motif gangguan terhadap layanan publik. Kemudian alur serangan yang ada itu seperti reconnaissance, eksploitasi kerentanan, pencurian data, sama penyalahgunaan akses tentunya. Jadi, autentikasi yang berlapis, pemantauan aktivitas pengguna, dan pelatihan keamanan siber berkala itu ya yang biasa disebut mitigasi. Nah, next di sini dampak ancaman cyber berbasis AI. Nah, dampak ancaman cyber berbasis AI sendiri ini pada lingkup organisasi biasanya tuh adanya kebocoran data, ransomware, gangguan operasional. Kemudian pada pemerintah tuh biasa gangguan layanan publik dan infrastruktur digital. Misalnya di sektor ekonomi itu kerugian finansial, penurunan kepercayaan customer atau retail. Kemudian ada masyarakat yang sering dan benar angkanya tuh banyak terjadi, yaitu penipuan digital, pencurian identitas, dan deepfake. Jadi perlu adanya edukasi ya tentang cyber yang berbasis AI. Next, Indonesia vs Singapura, implementasi AI dalam keamanan cyber. Nah, di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi pada regulasi UU PDP, kebijakan BSSN. Nah, kemudian kalau di Singapura itu dia Cyber Security Act National AI Strategy. Kemudian pada lembaga di Indonesia itu dia badan cybernya dia pakai BSSN, sedangkan si Singapura itu udah Cyber Security Agency of Public. Kemudian ada pemanfaatan AI-nya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu dia udah mulai menerapkan pada beberapa sektor. Sedangkan di Singapura dia udah sangat luas di sektor publik dan swasta. Nah, berdasarkan SDM-nya juga. Jadi kalau di Indonesia itu dia kekurangan tenaga ahli ya. Kemudian kalau di Singapura dia udah talenta cybernya lebih matang gitu. Kemudian ada kolaborasi. Dari aspek kolaborasi, kalau di Indonesia sendiri dia pemerintah dan industri, sedangkan kalau di Singapura dia udah pemerintah, industri, akademis, dan internasional tentunya. Nah, apa sih biasanya tantangan yang dihadapi di Indonesia ini? Pertama, keterbatasan tenaga ahli. Nah, jadi keterbatasan tenaga ahli ini jumlah profesional keamanan cyber berkomputasi AI masih terbatas untuk di Indonesia sendiri. Kemudian dari kesadaran masyarakatnya sendiri pun perlu ditingkatkan terhadap social engineering dan phishing. Kemudian ada investasi infrastruktur. Perlu peningkatan investasi pada infrastruktur dan teknologi berbasis AI. Kemudian yang poin keempat ada koordinasi antriantasi, itu penguatan koordinasi diperlukan dalam menangani insiden cyber.
Nah, sebagai kesimpulan, jadi di sini ada 3 pilar ya. AI menjadi faktor penting dalam perkembangan keamanan cyber yang global. Kemudian memperkuat deteksi respon ancaman sekaligus disalahgunakan untuk phishing, deepfake, dan malware. Kemudian di poin kedua, Singapura lebih dibanding Indonesia dalam regulasi, SDM, dan pemanfaatan AI untuk cyber sendiri. Kemudian poin ketiga, Indonesia perlu memperkuat tata kelola, kompetensi tenaga ahli, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pemanfaatan AI dalam keamanan cyber, meningkatkan investasi pada teknologi, mengembangkan kompetensi SDM, biasanya bisa melalui pendidikan, pelatihan keamanan cyber, memperkuat kolaborasi pemerintah, industri, akademik, dan masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita.